Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sa'dan. NIM 2350 2020 714 1001. Kelas B1S, Prodi Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rozikin, dosen agama Islam Universitas Brawijaya. Di sini Bapak menjelaskan tentang mazhab dan menceritakan tentang seorang wanita yang dimana melakukan perselingkuhan dan diketahui oleh istrinya. Dan ya, di zaman mazhab terdapat di zaman Nabi Rasulullah, Khulafaur Rasyidin atau sahabat, dan ada mazhab pada zaman mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Pada awal dikembangkan melalui ajaran Nabi, hadis atau riwayat menjadi tindakan atau perkataan menjadi sumber hukum Islam di masa itu, pada zaman Nabi itu. Lalu pada zaman sahabat, setelah wafatnya Rasulullah, para khalifah yaitu pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali ibni Abi Thalib, yaitu mengembangkan peran dalam pengembangan fikih di dalam membentuk hukum baru atau putusan berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau Amirul Quran. Dan pada pembentukan mazhab di periode ini ada 4 mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali. Para ulama seperti Imam Maliki, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengembangkan penafsiran dengan berdasarkan ijma. Ijma yang berarti kesepakatan ulama, dan qiyas atau yang disebut analogi, dan istihsan, yaitu rajin dan adil. Nah, di masa ini ada masa di mana pusat yaitu sebelumnya yaitu mazhab Hanafi. Saya akan menjelaskan. Didirikan pada tahun 700 sampai 767 Masehi, masa hidupnya Abu Hanifah. Mazhab Hanifah berkecimpung di daerah wilayah Asia Tengah seperti Turki, India, dan sebagian masyarakat Muslim di Asia Selatan. Mazhab yang merupakan paling luas dan toleran dalam penafsiran hukum Islam. Dan kedua, mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Maliki terdapat kekhususan, yaitu dengan memberikan praktek umat Islam di kota Madinah. Banyak diikuti di wilayah Afrika seperti Afrika Barat dan beberapa bagian dari rakyat Timur Tengah. Lalu ada mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Syafi'i tentunya, yang menekankan bahwa penggunaan hadis sebagai sumber utama dalam hukum Islam dan memiliki pengaruh kuat sekali di wilayah Arab, Mesir, Indonesia, Malaysia, dan beberapa Afrika Timur. Lalu yang terakhir mazhab Hambali yang didirikan oleh Ahmad bin Hambal. Nah, ini sangat konservatif dalam penafsiran Islam dan hanya mengakui hadis dalam sumber hukum, dan banyak diikuti di wilayah Arab Saudi dan daerah situ. Setiap mazhab memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan hukum Islam, namun semua memiliki tujuan yang sama. Nah, yaitu dengan memandu umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai prinsip agama Islam. Beberapa yang akan saya jelaskan. Pertama, mazhab Hanafi dengan yang didirikan di Irak di daerah Kufah.
dengan menggunakan ijtihad secara luas dan mengutamakan qiyas dalam membuat mazhab, dengan menceritakan membuat hukum-hukum dengan mengistilahkan analogi yang telah saya sampaikan di awal tadi. Itu contoh tentang bagaimana kita menggunakan qiyas dalam menafsirkan hukum Islam, dan diikuti di beberapa wilayah Asia Tengah, Turki, India, Pakistan, dan sebagian besar negara lainnya. Dan selanjutnya 2 yaitu mazhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas yang didirikan di kota Madinah. Di mazhab Maliki sendiri menekankan praktik di umat Islam di Madinah dan dengan lebih konservatif dalam menerima perubahan daripada yang lainnya. Lalu ketiga, mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i di Mesir dengan menggunakan hadis sebagai sumber utama dalam menggunakan hukum Islam dan memiliki metode penafsiran yang sangat tajam atau ketat dengan memprioritaskan ijma itu seperti kesepakatan dari beberapa ulama, seperti misal hukum dalam itu makam itu disepakati oleh beberapa ulama, yaitu boleh menurut mazhab Syafi'i tentunya. Dan qiyas dalam penentuan hukum, dengan banyaknya mazhab Syafi'i sangat banyak digunakan di Indonesia karena mereka Indonesia sangat cocok dengan mazhab Syafi'i. Lalu mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Ibn Hanbal yang dicetuskan di Irak, Baghdad, kotanya ilmu, yang dimana Gus Dur pernah sekolah di situ, yaitu lentera ilmu maupun gudang ilmu berada di Baghdad. Nah, untuk Imam Ahmad bin Hanbal terdapat cerita, yaitu ada seorang lelaki yang sangat ingin bertemu sekali dengan Imam Hambali, dengan sangat keinginannya bertemu dengan imam tersebut. Orang tersebut berdoa kepada Allah, yaitu pertemukan dengan Imam Ahmad bin Ibn Hanbal. Dan singkat cerita, waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal entah kenapa saya lupa, pada saat itu tidak lama kemudian menuju karena dengan keterbatasan uang atau biaya, orang tersebut tidak bisa mengunjungi tempat di mana Imam Hambali berada. Dan pada akhirnya entah kenapa dengan kehendak Tuhan, Imam Ahmad bin Hanbal digiring atau tidak mengerti, digiring ke tempat orang tersebut yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu. Dan singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan seorang yang sangat ingin bertemu dengannya, lalu bertemu dengan pemuda itu, "Siapakah engkau?" "Saya Imam Ahmad bin Hanbal." Wah, pria itu sangat terkejut karena tidak menyangka bahwa beliau dapat bertemu dengan seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Dan tentunya itu mungkin cerita dari Imam Hambali. Nah, dengan perbedaan dalam penafsiran hukum Islam,
mereka tetap satu, yaitu menjunjung tinggi agama Islam, prinsip-prinsip Islam, tujuan agama Islam, ajaran agama, dan terdapat elemen dari beberapa mazhab atau mengambil pendekatan yang fleksibel dalam menentukan hukum Islam mereka. Sekian, terima kasih. Saya pamit mohon undur diri. Jika salah maaf. Jika ada salah, saya minta maaf. Semoga dengan apa yang saya pelajari, saya dapat ilmu yang bermanfaat, barokah, dan semoga saya bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.